welcome to Leader on Leaders. Hari ini saya Rachel Amanda dalam program Leader on Leaders. Senang sekali saya XO Media kali ini menghadirkan ruang diskusi untuk saya dan teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Leader on Leaders itu adalah sebuah program yang membagikan perspektif dan bahasan dalam satu meja. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini, membahas suatu tema tertentu. Mau memperkenalkan di sini sudah hadir Mas Benny Setiawan. Hai. Kemudian ada Mas Lukman Sardi. Halo. Sebelah kiri saya ada Yandi Lawrence. Halo. Dan terakhir ada Arawinda. Halo. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kita tuh mau membahas santai sebenarnya tentang industri kreatif perfilman. Mau sharing juga sama teman-teman semua yang di sini udah hadir, mau membahas bagaimana perkembangannya khususnya di Indonesia. Kayaknya kita pengen coba flashback lagi deh mungkin di masing-masing ya. Tapi mungkin aku akan tanya Mas Lukman dulu. Kenapa aku? Karena paling dekat Mas. Sebagai aktor, mengingat awal pandemi, yang terjadi apa? Yang dirasakan apa Mas? Ini kayak tamu nggak diundang tiba-tiba main langsung masuk gitu ya. Semua terkaget-kaget gitu. Of course, satu kan kebetulan memang ya aku aktor, aku kerja di salah satu rumah produksi juga. Lumayan shock sih, apalagi ada beberapa produksi yang memang lagi mau berjalan, terus di produksi yang rumah produksi aku juga malah ada yang lagi syuting gitu. Kita udah dalam proses syuting yang tiba-tiba harus berhenti cukup lama. Dan masa itu kan masa yang semua dalam yang kebingungan ya. Maksudnya menghadapi situasi seperti itu, mulai dari rumah sakit nggak tahu harus ngapain, kalau mau ngetes harus gimana nggak tahu gitu kan. Masker tiba-tiba jadi nggak ada, harganya mahal. Jadi kita di pihak produksi juga bingung untuk ngatasin ini, gimana nih caranya untuk, ya of course kita harus berhenti gitu ngikutin anjuran pemerintah. Tapi kan kalau in terms of the, misalnya secara produksi kan ada sesuatu yang berjalan terus ya, secara hitung-hitungan argo produksi ya. Dengan ada kondisi berhenti, terus harus meeting berkali-kali dengan semua tim, dengan pemain. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Supaya nanti kalau mulai syuting lagi kan harus menjalani prokes dan semuanya bisa jadi nyaman. Itu satu hal yang menurut aku jadi luar biasa efeknya ya. Tapi untuk produksi syuting di satu hal tuh ada sesuatu yang lumayan cukup baik juga Mas Benny. Jadi pada saat kita memulai syuting lagi tuh kalau waktu itu kita sistemnya kebetulan filmnya memang kebanyakan di studio. Tapi akhirnya kita pakai sistem ring kan, 1, 2, 3 di ring 1, 3 siapa, 2 siapa. Terus dengan protokol kesehatan yang luar biasa, sama dengan waktu syuting yang kita jaga banget supaya tetap semua dalam keadaan sehat gitu. Itu kan sesuatu hal yang baik. Sebenarnya sesuatu yang jarang terjadi di industri film Indonesia ya kan. Tiba-tiba syuting bisa sampai pagi segala macam. Sehingga menjadi aware tentang kesehatan gitu. Terus kayak misalnya dengan ring 1, ring 2, ring 3 ternyata itu lebih sangat efektif. Karena sebenarnya kan di Hollywood juga diberlakukan seperti itu kan. Kita aja yang amburadul ya. Itu. Jadi di satu sisi tentu tamparannya luar biasa. Terus aku juga sebagai aktor punya keluarga, ya kan, kalau yang punya keluarga tuh pasti mikir keras banget gitu, gimana nih tiba-tiba nggak ada produksi, semua berhenti, memanage semua ini gitu. Itu juga jadi sesuatu yang sempet down, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kalau di industri film tuh suatu hal yang baik juga, bagaimana akhirnya kita berkumpul bersama nih, berkumpul bersama untuk akhirnya ngomongin ini semua, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita support bareng-bareng. Mulai kita mengadakan donasi untuk para kru yang mungkin dampaknya luar biasa karena mereka pekerja harian kan, yang nggak ada project, nggak ada kerjaan ya. Mas Benny tahu, Andi tahu kan. Jadi di sisi negatifnya juga ada, tapi sisi positifnya juga banyak. Nah, aku tadi baru nanya-nanya juga sebentar sama Ara. Dengar-dengar Yuni syutingnya tuh sebenarnya sebelum pandemi. Jadi sebenarnya teman-teman udah nonton Yuni yang mungkin tayang di akhir tahun 2021, syutingnya tuh sudah dilakukan di awal 2020 ya. Kayak mungkin bisa dibilang 2 bulanan sebelum lockdown gitu. Nah itu gimana experience-nya Hara? Jadi saya syuting film Yuni itu Januari 2020, selesainya benar-benar tanggal 28 Januari. Jadi setelah itu balik ke Jakarta, terus kayak semuanya tuh kayak belum chaos tapi udah mau chaos gitu. Dari ya maksudnya saya juga syuting ini tinggal di Serang, terus saya tetap keep
update di sosial media kan, semua orang udah kayak waduh nanti kita harus jadi pakai masker nih, terus saya emang orangnya parno, jadi saya udah mulai di Serang Januari itu saya udah mulai pakai masker, nggak tahu kenapa. Saya sebagai aktor yang baru pertama kali syuting ever, baru mulai kerjaan itu juga lumayan devastated karena saya mungkin punya ekspektasi sendiri kayak oke, setelah ini mungkin saya bisa mendapat pekerjaan yang lebih banyak, saya bisa lebih banyak networking lagi yang butuh keluar rumah gitu untuk berbicara dengan para sutradara, para pemain, bla gitu. Tapi malah dapat kurungan rumah gitu. Ditambah juga orang tua saya yang lumayan sangat strict, lumayan sangat strict gitu. Baru mulai ngerasain industri yang mulai bergerak lagi tuh kira-kira bagi saya tuh Desember 2020-an gitu sih. Aku lupa pemain sebenarnya ada syuting pas itu Mas Benny seperti Dendam. Oh iya. Itu seperti Dendam tuh tinggal berapa hari harus berhenti lama berapa bulan. Wah itu juga gila. Dan dia walaupun waktu itu syutingnya di daerah Rembang ya, memang awalnya zona hijau tuh. Tapi kan makin lama makin kesana jadi mau nggak mau harus berhenti. Oke. Sebagai kreator nih, kayak pas di awal 2020, mungkin Mas Benny maupun Yandi tuh udah punya either punya skrip, punya naskah, punya rencana ini akan dibuat seperti apa dan kapan gitu. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ada adjustment nggak atau mungkin apa yang sebenarnya terjadi pas kemarin? Oke. Ya sebelum pandemi itu memang ada beberapa produksi yang mau saya kerjakan kan. Tiba-tiba pandemi ya udah kita menyerah dengan situasinya kan. Akhirnya kita cancel semua. Ya di awal sama lah seperti Mas Lukman kan. Bingung mau ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba ya karena saya kebetulan penulis juga, jadi saya nggak boleh berlama-lama larut dalam situasi yang seperti ini. Akhirnya saya mulai menulis skenario lah. Itu. Jadi memang selalu ada cara ya ketika dalam pandemi. Di 2021 tuh saya baru mulai syuting lagi yang Layangan Putus itu. Itu juga pada saat pandemi, Mas. Ada satu ketika juga ada ekstras masuk gitu kan. Kebetulan ada tim produksi yang memang lupa ada ekstras. Pemainnya nggak mau syuting. Nah itu kan bagus. Maksudnya kita disiplin semua dan aturan tetap harus dijalankan. Itu sih nilai positif yang saya ambil bahwa nggak boleh main-main. Dan harusnya memang walaupun nggak ada pandemi itu memang disiplin seperti itu perlu diterapkan. Gimana ya untuk cerita film? Dan nggak ada produksi gitu. Sekalinya ada satu, akhirnya itu juga semuanya dari pra sampai rilis itu via online semua. Syutingnya via Zoom apa gitu. Sudah selesai. Apa yang dilakukan nggak bisa ngapa-ngapain terus terang. Maksudnya mau produksi nggak bisa. Saya menulis dan cukup stuck juga karena selalu cuma di rumah. Dan akhirnya saya produksi 2021 kemarin di bulan September, di momen sebelum Delta mulai peak. Gitu. Saya banyak konsultasi, nanya teman, nanya Bagina. Bagina salah satu pionir ya, yang berani produksi saat dan dia cukup strict untuk ngejalanin itu, benar-benar tegas dan disiplin kan Gina waktu itu. Dan saya dengar Mas kita teleponan dan dia ya curhat-curhat juga. Biasa kalau kita sesama director gitu, kalau kita teleponan biasa curhatnya struggle-nya syuting segala macam. Ini struggle menjaga protokol. Karena di masa Bagina syuting Cinta Pertama, Kedua, Ketiga sekarang masih tayang. Kru-kru belum terbiasa patuh protokol. Betul. Jadi lebih lelah nyuruh orang pakai masker daripada ngedirect, daripada berkreativitas. Melelahkan banget gitu. Begitu saya mau syuting, itu Delta mau naik, kesulitannya adalah mau izin lokasi satu perumahan aja itu nggak bisa. Oh iya benar, susah banget. Warga tuh ketakutan. Ditambah lagi berita ramai banget berkali-kali syuting digerebek. Betul. Nggak tahu sih Mas, ini yang lain bisa setuju apa nggak? Zaman dulu kan gitu kan, judi digerebek. Iya. Syuting digerebek. Itu terjadi waktu Layangan Putus. Saya awalnya rumahnya Aris sama Lydia itu bukan di situ. Karena digerebek? Iya. Nggak boleh. Jadi berarti. Tiba-tiba ada warga, akhirnya udah pindah, Ya gimana ya mau nggak mau udah ya kita 2 harus hari menghormati daerah situ kan. Bener. Satu sisi sebenarnya kalau bisa ada regulasi waktu itu nggak tahu ya sampai sekarang. Maksudnya kalau syutingnya bisa garansi dia bubble, dicek semuanya gitu. Maksudnya kegiatan syuting kan kegiatan yang paling tertutup sebenarnya. Kita kan syuting juga nggak kemana-mana ya. Nggak seneng kalau nggak sembarangan orang juga masuk. Iya. Sebenarnya paling harusnya ada regulasi yang mengatur. Nggak tahu kalau
opini saya pribadi, mungkin karena syuting itu image-nya glamor kali ya. Maksudnya filmmaker tuh kita sering tampil di publik kayak gini nih. Kelihatannya kalau kita syuting tuh sangat kayak ya bersenang-senang dunia showbiz. Rame-rame. Padahal kalau syuting mah lepek ya kayak cari uang juga gitu maksudnya. Mereka nggak tahu aja. Iya maksudnya di dalam produksi Jangan syuting kasih itu tahu. Jangan. biar Karena ada yang mau jadi syuting biar kita tetap keren. Nanti kan mau jadi aktor. Belum tahu tiba-tiba mau WC di mana? Jalan situ. Ini WC-nya nih. Tapi kembali ke yang Mas Lukman tadi share ya, ketika kita mencoba beradaptasi ada hal-hal positif yang semoga setelah pandeminya lewat masih kita bisa bawa terus gitu. Seperti protokolnya, kedisiplinannya gitu, jaga kesehatan, jam syuting gitu, nggak lembur-lembur lagi. Itu gitu. menurut aku salah satu hal positif yang luar biasa mengenai jam syuting. Iya. Karena kita selama ini tuh main bablas aja syuting 4 jam. Itu gila sih. Pulang subuh. Pulang subuh. Ya kita juga kemarin jam 10 selesai. Iya, jam 10. Kalau tapi ada paling bisa jam juga. 11. Jadi kalau dulu tuh kalau pulang subuh bisa sama istri alasannya syuting padahal ke disco. Aris dong. Pas ini promo terus ya. Bagus Mas. Kan udah selesai. Oh iya. Promo-promo kita lanjutkan nanti ya. Oke. Nah, ini kan bicara tentang semua pengalaman terhambat ya ketika mau produksi maupun mungkin arah dan termasuk aku juga yang kita lagi seneng-senengnya syuting nih tiba-tiba resep nggak bisa kemana-mana, produksi otomatis nggak jalan. Mungkin salah satu faktornya kan adalah karena pada saat itu bioskop juga tutup total. Mungkin yang menjadi alternatifnya kan sekarang adalah adanya OTT. Jadi beberapa project akhirnya beralih masuk ke platform yang bisa dibilang sebenarnya salah satu opsi yang sangat membantu filmmaker dan juga para penonton untuk menyaksikan produksi atau film Indonesia gitu yang mungkin untuk sementara tidak bisa dimasukkan ke sinema, ke bioskop gitu, kemudian akhirnya masuk ke OTT. Waktu itu memang beberapa proyek layar lebar saya cancel kan, akhirnya emang dari pihak produser sendiri nggak mau ambil resiko lagi kan, akhirnya udah saya ditawarin series kan, karena saya belum pernah bikin juga, tapi juga saya nggak mau juga diem gitu kan, karena yang menyakitkan itu kan ketika baik aktor, sutradara, ya pekerja seni itu nggak ada pekerjaan, itu kayaknya menyiksa banget gitu kan. Nggak ada pelampiasan ya Mas ya, nggak ada pelampiasan ya, nggak ada yang keluar, dan juga nggak ada pemasukan. Udah nggak keluar, nggak masuk juga. Saya ditawarin series, nah saya belum pernah bikin kan model-model gitu kan, saya belum pernah punya pengalaman bikin series yang panjang gitu kan, dan cukup kaget juga kan ditawarkan, dikasih waktunya cukup pendek gitu kan, per episode sekian, lebih. Oke. Akhirnya saya coba cari formula baru lah. Karena kan kita nggak mungkin kayak film ya, dengan persiapan yang panjang, terus waktu juga, misalnya film itu kan bisa sehari itu paling banyak 8 scene gitu kan. Tapi kalau series maunya produser 25, 30. tetap. Tapi saya dengan sebisa mungkin saya bilang bahwa kita bikin sesuatu yang lebih baik dari yang sudah. Jadi saya minta waktunya juga cukup lumayan lah. Ya saya melihat bahwa keuntungan buat saya, maksudnya buat pengalaman pribadi saya di sini saat pandemi inilah saya bisa mengerjakan series. Gitu. Sebenarnya adanya OTT cukup menolong sih, maksudnya saya dulu pernah bilang saya nggak kebayang, kayaknya saya nggak punya kekuatan kayak Mas Riri, Mbak Mira kalau saya terlahir 10 tahun lebih cepat. Kalau saya lulus kuliah tuh pilihannya kalau nggak bioskop, TVC, kalau nggak cari pekerjaan lain gitu. Saya kayaknya nggak punya kekuatan itu, tapi saya lulus tuh dekat-dekat dengan YouTube mulai booming gitu. Dan lebih beruntung lagi karena makin lama tiba-tiba ada OTT gitu, tiba-tiba ada pilihan untuk berkarya, apalagi waktu ada pandemi itu OTT itu jadi tempat di mana kita tetap bisa produksi sesuatu, mau dia bentuknya film panjang, mau dia bentuknya series gitu. Dan saya nggak tahu sih kalau dari perspektif pribadi saya, kayaknya saya pribadi belum terlalu siap menghadapi bentuk series panjang. Nggak tahu kalau nanti Mas Yudi bisa sambungin, karena waktu saya bikin series pendek 4 episode 10 menit di YouTube itu temponya kayak short film.
Jadi scene-nya formatnya efektif. jadi kayak short film ya. Oke, Iya, oke. pacing-nya cepat. Pacing-nya Kalau cepat. ya kalau film panjang kita punya structure. Nah, series panjang 12 kali 30 menit itu tuh benda yang lain sama sekali gitu. Maksudnya gimana dengan kalau itu di-treat kayak film, pasti produksinya berdarah. Betul. Iya, Berdarah lagi. Berdarah, teguran. Ini Mas Boba juga sebagai orang di balik layar ya, produsen ini juga. Gitu. Tapi kalau kita terlalu lengah, jadi boring seriesnya. Iya, Terlalu betul. panjang, terlalu diulur-ulur gitu. Jadi sambil mempelajarinya, nanti pengen nanya juga sih Mas Benny, kalau kemarin saya kan 12 episode 30 menit, saya nulis, saya direct semuanya. Melelahkan sekali. Ya, lepas dari itu syutingnya cukup sehat. Arawinda juga main kemarin. Ya sehari 8 scene. Gitu. Sehat banget. Iya, dan krunya bubble, syutingnya dikurung di satu hotel. Dia nggak kemana-mana Iya, kan? nggak kemana-mana gitu. Kita berusaha jaga itu. Dan mungkin kalau nggak ada pandemi, ya mungkin saya nggak pernah experience itu. Dan kedisiplinannya mungkin tidak lebih dipaksa dengan keterbatasan itu. Saya dulu cukup beruntung karena sempat buat sore web series gitu. Itu seriesnya buat dulu, baru kemudian ada kerjasama dengan Tropicana Slim. Jadi benar-benar udah selesai diedit, baru kerjasama tambah episode. I see, oke. Ini sih cerita agak mundur ya. Jadi habis itu banyak tawaran web series masuk. Nah, saya sama produser saya bilang kalau mau sama kita, izinkan saya yang craft semua kreatifnya sendiri. Kasih tahu saya visi misi produknya. Saya nggak akan jelekin produknya, malah akan blendin ke dalam. Tapi nggak yang minum lah, nggak gitu. Yang hard sell ya. Bukan iklan Iya, ya. wardrobe pemain tuh jangan karena produknya kuning, Jadi wardrobe-nya jadi kuning. kuning. Ya, pokoknya kayak kita tinggalin gaya TVC ya. Kita Air ini, air yang sehat. Tiba-tiba gitu. Nah, saya membuat batasan itu. Itu kenapa dari sore ke web series saya selanjutnya itu jaraknya 2 tahun. Oke. Karena ketika saya berani percaya saya, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sampai ada brand yang tiba-tiba mau percaya saya. Habis itu setelah itu saya berani jalan dengan itu. Oke. Ketika mau ke OTT, saya nggak bisa kayak gitu. Oke. Karena saya nggak punya sore di OTT. Ya. Saya belum pernah buat apa-apa yang Iya. dan sempat coba udah mulai jalan development sama OTT, saya sih nggak bisa cocok sih. Gitu. Karena ya beda prinsip cara mengerjakan cerita gitu. Buat saya kalau kita develop, ya siapa yang involve itu secara hati, pikiran, statement tuh harus connect. Sementara kita nggak tahu, kadang-kadang orang yang dipercayakan OTT buat mensupervisi PH yang buat cerita, kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu cara dia melihat apa itu film, jangan-jangan beda sama kita. Menarik, gitu. menarik. Beda aja gitu. Iya. Jadi yang saya lakukan waktu itu ketika pandemi, saya sempat jalan sama salah satu OTT, saya resign, Oke. dan saya telepon Pak Parwes gitu. Pak, saya nggak kuat Pak ngadepin OTT karena gini-gini sistemnya kreatifnya sangat di ini. Saya dengar beberapa OTT bahkan kalau kita syuting disamperin, ditungguin, dialog dirubah, set dirubah, nggak continuity, nggak apa-apa, penonton nggak peduli continuity, separah itu keadaannya. Padahal tadinya saya berpikir, wah OTT kayaknya akan lebih luas daripada brand nih. Nah, saya merasa gitu, jadi saya telepon Pak Parwes, Pak kita bikin dulu aja yuk, boleh nggak sesuatu siapa yang nanti tayang di mana urusan nanti. Oke bro, ayo bro, gitu Pak Parwes. Jalan lah kemarin bikin sama Arawinda juga main dan jalan. Semoga ini jadi paling nggak buat saya gitu, jadi another sore yang kemudian bisa dapat kepercayaan dari teman-teman platform itu kayak ya kalau mau bikin kasih kepercayaan aja sama makernya gitu dan seterusnya. Semoga ya. Amin. Situasinya sih kalau dari pandanganku gitu, nggak tahu kalau Setuju. Iya. Dan lebih enak begitu sih, kita bikin dulu baru. Kalau udah kita bikin berdasarkan by order. Tapi ini menarik kayak tadi yang dibilang, dia nggak pernah tahu siapa orang yang di behind di kreatif itu. Ini bukannya pesan sponsor or whatever, ini based on my experience. Kebetulan aku sendiri ada di cukup unik, jadi I'm an actor, tapi aku kerja juga di platform OTT gitu. Platform OTT yang bisa dibilang ya usianya baru 2 tahun, tepat hari ini 2 tahun. Memang ini kan sebuah OTT dari sebuah perusahaan besar gitu ya. Challenge-nya cukup besar gitu, aku sebagai filmmaker, aktor yang, tapi aku beruntung karena pihak di OTT aku bekerja ini sangat membuka diri untuk apa yang harus kita develop gitu, apa yang harus kita benahin dan segala macam. Jadi beruntung untuk punya keleluasan untuk input gitu. Nah jadi sebenarnya ya itu tadi beda platform mungkin beda pandangan dan itu nggak salah nggak benar karena kan mereka yang paling tahu viewers gue kayak gini. Betul. Mereka punya data kan kayak gitu. Cuman buat aku penting juga bagaimana OTT itu
bisa bersama-sama beriringan dengan si yang punya kreatif ini gitu. Ya. Kalau tadi kamu nanya misalnya OTT, of course OTT itu jadi peruntungan sendiri buat filmmaker gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa produksi, tadi aku bilang kru-kru akhirnya bisa berjalan lagi gitu kan, dan segala macam. Ini jadi platform yang bagus gitu untuk kita bisa berkarya gitu. Kalau menurut aku sih ini dua area yang menurut aku tidak bisa disamakan dan masing-masing punya ininya sendiri. Kita sebagai manusia akan selalu butuh experience. Betul. Kita nggak bisa nonton film yang tiba-tiba experience soundnya atau gambarnya kita nonton di OTT gitu kan. Pasti kita akan lari ke bioskop. Tinggal bagaimana ya memang tetap kalau buat aku ya jadi dua hal yang bisa saling beriringan sebenarnya. Nah ini kan sebenarnya masa-masa orang di-push. Sebenarnya kalau kita mau sadar dari berapa tahun sebelum pandemi, sebenarnya kita harusnya udah masuk lebih cepat ke situ. Cuman kan kita nggak sadar, kita begitu pandemi baru semuanya di-push untuk ke arah situ gitu. Akhirnya semua jadi terkaget-kaget gitu. Kita belum siap workflow-nya, baik makernya maupun pengelolanya juga. Betul, padahal udah ada contoh. Sudah ada. Udah ada contoh gitu kan. Betul. Kecuali belum ada contoh. Cuman memang karena merasa masih nyaman, ada bioskop. Apalagi kita punya pengalaman tiba-tiba penontonnya 52 juta penonton gitu kan. Di atas angin. Di atas angin kan. Nanti ntar deh coba ngobrol. Gue rasa juga perlu kita ngobrolin tentang bagaimana fungsi pemerintah di sini. Itu nanti kayaknya akan masuk di itu penting banget. Penting banget. Nggak ada fungsi pemerintah itu penting banget buat menjalankan ini semua. Kalau nggak kayak yang terjadi pandemi kemarin gitu. Sampai kita harus bikin surat terbuka. Betul, ya kan? Sampai betul. kita datang. Untung pemerintah merespon cepat, tapi masa harus kayak gitu sih? Harus kita datang dulu, harus bikin surat terbuka dulu, harusnya kan lu lihat dong. Harus sinergi juga ya kerja ya antara industri kita sama dari pihak pemerintah. Luar biasanya kita bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai, kawin lagi. Tadi Mas Iqbal bilang menguntungkan kan untuk kreator, untuk produser dengan adanya OTT karena biar produksi kita tetap terus jalan. Tentu menguntungkan buat saya dan Ara biar tetap syuting ya kalau ada OTT ya. Saya juga, saya tetap syuting. Benar. Semua lah, semua film. Yang ironis gitu. Ara, ya beberapa OTT itu saya dengar menunjuk pemain secara veto berdasarkan followernya. Jadi bahkan nggak bisa acting dan maker nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Just call me Andi. Tapi ada beberapa OTT yang benar dan bagus ya kan? juga. Ya nggak semua makanya. Bahkan menghidupkan industri-industri yang sebelumnya masih sangat kurang di film. Contohnya industri teater. Sekarang membawa musikal ke OTT gitu dengan yang pernah saya syuting secara musikal Durbaya. Dan banyak sekali lagi musikal-musikal lain yang sekarang baru beredar di YouTube tapi bakal ke Mola juga, DLL gitu. Jadi, nah itu kan potensi juga kan, potensi yang baik sebenarnya, peluang yang baik juga bisa dimanfaatin. Kayak misalnya kita ngomong tentang film pendek gitu. Kalau kita ngomong film pendek, bioskop tempatnya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Selama ini kita nggak pernah concern dengan komunitas film pendek yang kalau misalnya aku kebetulan pernah jadi komite FFI itu ngelihat begitu banyak film pendek Indonesia yang bagus-bagus. Tapi di mana platformnya? Harusnya ini bisa dimanfaatkan juga untuk OTT menjadi sebuah community si film-film pendek ini. Tentunya juga berbasis karya dan bisnis yang baik. Gitu. Kayak gitu kalau menurut aku. Di awal tahun 2020 syuting Yuni bersama Mbak Dini, Kamila Dini. Kemudian pandemi berapa bulan, akhirnya kembali lanjut lagi untuk OTT juga kan sebenarnya waktu itu Quarantine Tales sama Aco Terry dan mungkin terakhir syuting sama Yandi. Experience-nya gimana di antara kedua proses, satu untuk feature, satu untuk series? Bagi saya sih sama-sama aja. Bagi kamu sama nggak? Kadang-kadang tergantung produksinya juga sih. Iya, makanya yang membedakan bagi saya itu tuh bukan bahasanya bahasa film atau bahasa series, tapi ya tergantung produksinya. Misalnya, tentu saya produksi film Yuni dengan produksi secara musikal Nurbaya itu sangat berbeda gitu. Dan juga produksi seriesnya Mas Yandi dan seriesnya Nurbaya juga sangat berbeda. Tapi yang sama itu mereka sama-sama karantina di satu hotel gitu sih. Itu unik banget. Itu juga menurut saya karantina di dalam satu hotel tuh membangun kekeluargaan banget antara cast dan kru semuanya. Jadi itu salah satu golden opportunity yang saya ambil juga dari pandemi ini. Kita tuh luar biasa banget ya di masa pandemi, tiba-tiba film-film Indonesia masuk ke festival-festival internasional. Muncul gitu. There's something yang push us gitu, neken kita, tapi tiba-tiba kita muncul dengan karya-karya yang luar biasa. Ini
lucu loh, dan maksudnya apakah memang ini tipikal sinias kita ya? Soalnya dulu juga gitu, pada saat film kita mati kan nggak ada skala film, tiba-tiba muncul dengan karya-karya yang luar biasa. Ini juga bisa jadi bahan berbicara. Boleh nggak aku tanya, misalnya menurut Yandi Mas Benny, apakah dari sudut pandang kalian memang seperti itukah industri film Indonesia, begitu punya tekanan tiba-tiba justru ngasilin karya-karya yang luar biasa? Menarik. Pertanyaan Working well under pressure gitu Karena aku ngelihat secara logikanya gitu, keluar tiba-tiba kok gini ya? Di zaman itu juga waktu tiba-tiba Sherina muncul, ada apa dengan cinta dan segala macam. Ketika terpuruk ya. Lagi ada masa-masa. Menurut pendapat kalian as a filmmaker dan ada di industri gitu. Kalau saya dari dulu filmmaker kita memang sekuat itu ya. Tapi kalau mau dilihat catatannya, Yuni kan desain, syuting sebelum pandemi, seperti Dendam juga demikian, dan itu yang berprestasi gitu. Malah angle-nya lebih ke ada pandemi di masa harus distribusi dan promosi aja, film-film Indonesia itu bisa works keluar, gitu. Dan saya nggak tahu kontribusi pemerintah, tapi kalau dari cerita teman-teman sih masih minim sampai sekarang, mintanya harus berdarah-darah gitu. Dan beberapa film tidak minta bantuan sama sekali gitu, kalau pengetahuan saya. Jadi kalau potensinya sebesar itu, kalau ada konsentrasi atau kepedulian yang lebih serius terhadap film, harusnya kita bisa lebih dari itu harusnya. Gitu. Jadi angle-nya, kalau saya sih ngeliatnya gitu. Nggak tahu, Mas Widi? Iya. Kalau melihat kemarin kebetulan saya jadi komite seleksi Oscar ya, beberapa film tuh luar biasa ya. Yang termasuk Yuni, ada seperti Dendam, Pencarian Cahaya. Iya. Tapi ya memang betul kata Yandi bahwa potensi sinias kita luar biasa sebetulnya. Cuman memang dukungan pemerintah sih yang masih belum maksimal ya. Ya, walaupun memang sekarang sudah berjalan, tapi kayaknya memang belum maksimal ya. Maksudnya kan kita punya dana pen itu. Jadi dana pen itu kan kebetulan ini aku ngikutin dan lumayan terlibat di dalamnya gitu. Bahwa dana pen ini kan mensupport dari praproduksi, produksi dan promotion gitu. Nah sebenarnya sasaran nggak Mas tuh? Justru itu. Jadi ada beberapa yang cukup membantu Mas Benny. Jadi dari sudut pandang misalnya kita ngomong film-film yang tayangan kayak Yuni, Paranoia, mereka tuh lumayan dapat support, tapi dia yang karena filmnya udah jadi dari promotion, untuk promotion. That's why mereka bisa di masa pandemi, pada saat pandemi ini dia dapat budget untuk bisa menjalankan promosinya gitu. Betul. Itu salah satu hal baik juga. Cuman maksud saya tuh kedepannya ini harus ada yang lebih dari itu gitu. Bukannya menyalahkan pemerintah, pemerintah itu pasti punya banyak, apalagi di masa pandemi punya banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi kalau dari dulu mereka lebih sensitif, lebih peka terhadap industri film, harusnya bisa lebih jauh dari yang sekarang. Mirip kayak sepak bola nggak sih Mas? Maksudnya 1-2 film bagus dalam beberapa tahun itu pasti lahir di kita ya. Pasti. Kayak pemain bola 1-2 pemain jago pasti ada deh gitu. Tapi kalau mau bergeraknya bisa bersaing gitu, pembangunan lapangan harus di mana-mana, akademi harus di mana-mana, scouting lebih baik. Ya sama aja kayak sekolah film kan. Akhirnya film ya, berapa banyak sih sekolah film? Cuma ngandelin satu misalnya. Cuma ngandelin satu, itu pun dengan keadaan yang napasnya udah terengah-engah. Ya kan, maksudnya kan when you talking about sekolah film, of course di situ di dalamnya ada teknologi, ada pengajar dan semua yang harus mengikuti teknologi itu sendiri kan. Nah kalau misalnya bisa ngomong di sini, suggest-nya gitu ya, kalau misalnya kita ngomong industri film, kita nggak perlu banyak tiba-tiba bangun sekolah film banyak-banyak, tapi yang udah ada ini benar-benar disupport sampai bisa di titik yang paling terbaik. Bahkan kalau sebenarnya kalau ngelihat tadi Mas Benny bilang bahwa kualitas filmmaker Indonesia itu luar biasa, bisa jadi sekolah film yang di Indonesia punya jadi pusat sekolah film Asia. Bikin program yang bagus, datangin dosen-dosen dulu dari luar, teknologinya dimantepin, bikin jadi itu jadi sebuah pusat sekolah film yang menghasilkan karya sinias-sinias yang semakin luar biasa, karena kita udah punya. Kalau ngomong storytelling, kita ngomong Korea storytellingnya abis sampai di mana sih? Coba. Nah, kita ngomong nggak story, kalah kok. Kita dari ujung sampai ujung punya story semua. Kita ngomong unik,
Orang Indonesia yang baru sekarang nonton sampai bingung, oh ternyata di Indonesia punya bahasa kayak gitu ya. Betul. Ada dan bahkan ada kondisi kayak gitu banyak sekali gitu ya, di Pak, film. yang harusnya diekspos ya. Iya kan? Dari daerah. Ada kehidupan yang cuma beberapa jam dari Jakarta. Dan ini kan menurut gue potensinya gede banget untuk mengeksplor lagi cerita apa lagi. Cuman ya Tinggal filmmaker ya. itu sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Betul. Tapi when you talk regulation, kita nggak bisa bikin regulasi. Ini mungkin aku akan loncat juga pertanyaannya ya. Mungkin karena tadi kita pembahasannya juga Udah ngalurnya dulu. Iya. Tapi justru kita jadi kita ngomongin ini dulu aja gitu. Kita habis ngomongin tentang bagaimana regulasinya di sini seperti apa, mungkin sebenarnya apa yang bisa ditingkatkan. Karena kalau kita mau ngomongin film Indonesia bisa go internasional nggak sih? Yuni lihat gitu kan, Toronto seperti Dendam, Locarno dan diakui gitu kan. Ini unik. Cuman berarti kalau tadi yang aku dengar dari obrolan dari Yandi, dari Mas Lukman, dari Mas Beni, bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya ini tuh akan bisa lebih dioptimalkan lagi, memang ya mau nggak mau dari pemerintah, dari negara memang harus ada perhatian khusus gitu untuk industri. Kalau menurut aku iya, kita ngomong paling deket Korea. Ya. Kenapa sih dia bisa kayak gitu? Supportnya Pemerintahnya ya. itu bikin blueprint 20 tahun. 20 tahun. Oke. That's why sekarang Korea bisa sampai kayak gitu. Yang siapapun nanti mimpin, lanjutin blueprintnya. Iya. Nggak boleh bikin regulasi baru. Bukan mendadak, bukan yang tiba-tiba ada K-pop, jadi ngetop, yuk kita support. Ya, itu dirancang dari 20 tahun Iya, lalu. Itu yang namanya, tapi luar biasanya gini nggak? Jadi bukan hanya ngomongin film itu kan hal yang paling gampang untuk bisa orang masuk ya. Ya. Itu kan hal yang paling mudah untuk bikin orang terikat gitu ya. Sekarang gara-gara budayanya dia, pengen dong belajar bahasa Korea, mau dong Iya. pergi ke Betul. Korea. Betul. Musik, Musik. makanan. Integrated ya berarti Jadi semuanya. kayak sistem dia legalnya tuh dari dulu. ofensif, bukan kayak Korea tuh sistemnya ofensif. Kita bikin sesuatu yang keluar Serang terus sampai ya. orangnya bikin jadi pengen tahu soal Korea, belajar soal Korea. Bukan yang kayak misalnya gini, dateng dong tempat gua, ada nih bagus loh. Ya. Nggak bisa kayak gitu kalau menurut aku. Ya, oke. Sama juga sama di Jepang kan dengan di televisinya nggak boleh ada siaran dari luar, jadi mereka develop dulu yang apa yang mereka punya dan tanpa yang seperti Mas Lukman bilang tadi, tanpa berusaha untuk selling sebenarnya, tapi mereka cuma mengembangkan kultur aja, tapi orang luar tertarik. Gitu. Film konsilnya itu ada Ini buat film orang konsolnya. lokal Ya. gitu, mau dapat funding, boleh. Syaratnya apa? Bikin adegan makan ya. Makanan. Jadi karena kalau nonton Korea itu kadang-kadang makanannya sangat disorot. Dan itu salah satu hal yang kayak setiap Ya habis udah, nonton nyatu adegan aja. makan kayak gue langsung pengen Pengen makan sesuatu, Korea pengen makan. gitu. Iya, Kan benar. Orang Luar ke restoran biasa. Korea, berapa banyak restoran Korea? Iya. Sekarang Iya, ya. iya. Ya kan? Terasa banget yang kayak tadi Mas Luman bilang, pemerintahnya membuat punya concern sama industri film. Oke. Jadi film konsilnya itu bahkan memberi funding ke saya. Saya cuma ya bikin web series ke sana, tayang di YouTube, dapat funding. Ngajuin Oke. karena syuting ke sana. Segala sesuatu dipermudah. Mau ngizin lokasi ke film konsilnya aja. Dia akan suggest local production yang dia jamin kredibilitasnya. Kebayang nggak kita di Indonesia nyari produser lokal di sana siapa ya? Bisa aja sama film konsil ini, dan kita bisa pegang tuh. Karena dari dia nggak tebak-tebak. Oke. Dan benar-benar terbantu. Kalau izin lokasi ya izin di film konsil, udah tidak usah berurusan sama preman, sama ormas, Oke. sama apapun, warga sekitar, RT apa Iya, tiba-tiba iya, minta. iya. Enggak, satu titik aja udah kelar, nggak akan ada yang protes. Jadi syuting mudah gitu. Se ekstrim apa? Ini kecil sih, tapi buat produksi kecil tuh besar juga meter sih. Iya, iya. Ada di satu daerah di Gangwon tuh, di daerah atas. Syuting selama di provinsinya, selama dan makan pakai kartu kredit PH lokalnya, nanti di reimburse. Sekali makan limitnya 10 juta. Wow. Sekali makan. Sekali. Makan. Jadi sesuportif itu. Kamu datang sini ya, gitu. Kita syuting hari pertama datang box dari pemerintah Gangwon. Pas dibuka isinya shawl, sarung tangan. Kalian pasti dari ini nggak terbiasa sama kita, ini kita sambut gitu. Jadi sangat welcome bahkan untuk orang datang syuting. Jadi ada konsentrasi itu. Dan setahu saya film Korea itu bangkitnya
deketan nama kita tahun 90-an. Iya. Iya, iya. Dan sama-sama, ayo Sama-sama. peduli Sama-sama. film. Iya, Iya, sama iya, Kuldesak apa Betul, itu. betul. Tapi kita ketinggalan karena mereka punya blueprint 20 jauh tahun. ketinggalan. Sementara kita ya survive aja sendiri filmmaker. Iya, filmmaker yang survive sendiri. Iya, gitu. dukungannya nggak ada. Nggak ada. Bahkan pas pandemi harus teriak dulu baru oh iya. Kalau filmmaker kan gitu kan, misalnya oke, pokoknya gue mau bikin film, budgetnya misalnya tiba-tiba nggak nyampe nih, cuma 50 juta, gimana cara bikin filmnya 50 juta lah gitu. Maksudnya kalau kita ngomong ininya ya, sekreatifnya, kita selalu punya cara untuk bikin sesuatu menjadi baik, bahkan dalam yang sederhana, tapi kan nggak akan begitu terus gitu kan. Terus, nah ini yang tadi aku bilang bahwa Korea itu luar biasa, dia punya blueprint 20 tahun, dan sebenarnya itu bisa dipelajari. Bahkan berapa kali kan konsulnya bolak-balik datang ke Indonesia juga. Gitu. Mudah-mudahan setelah ini akan ada update segera ya, yang membantu industri kita supaya jalan, dan yang mungkin memudahkan jalan kita untuk bisa go internasional. Sangat bisa, asal terintegrasi nih antara industri juga sama pemerintahnya gitu. Dari tadi lumayan serius obrolannya, mungkin sekarang kita akan beralih ke temanya lebih santai aja ya. Mau ngomongin tentang genre film. Oh, menarik. Nah, Mas Benny nih lagi kemarin baru saja produksi Layangan Putus, berarti tentang drama. Yeah. Dan sebelum-sebelumnya film Mas Benny juga banyak sekali yang temanya tentang romance. Itu ada pertimbangan tersendiri nggak Mas? Kayak kenapa sih romance? Apakah secara data memang kita tuh paling banyak nonton romance mungkin setelah horor gitu, atau gimana? Ya, kalau saya sih nggak tahu ya, maksudnya tiba-tiba orang menawarkan saya genrenya itu gitu. Kalau boleh memilih, saya mungkin pengen bikin sesuatu yang lain. Oh, oke. Gitu. Mungkin ya, karena udah melihat, biasanya begitu. Itu kalau di Indonesia begitu. Maksudnya ketika orang sukses dengan satu genre tertentu, udah dia kejar, oh ini kayaknya cocok buat ini, ini cocok buat kamu, karena begini. Sebetulnya salah gitu kan. Kita nggak merasa ditantang. Tapi saya juga ada beberapa bikin yang memang kayak Toba Dreams, ada action, ya, nggak maksudnya nggak hanya romance terus gitu, karena saya bisa buktikan juga gitu. Oke, bagi yang berminat bikin film horor, nggak, ya memang mungkin itu sekarang kayak seperti kemarin yang saya buat series itu kan, saya melihat begini juga bahwa dengan Uni ya, dengan kita coba sangkut pautkan dengan Uni kan, seperti Mas Lukman bilang bahwa kita ini sangat kaya sekali ya dengan budaya daerah, bahasa, segala macam. Nah, tapi memang mungkin gitu harus kita coba mix ya dengan satu yang istilahnya selera masyarakat kita masukin. Cerita daerah, tapi mungkin ada romance yang ngepop yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Mungkin akan lebih menarik, misalkan tiba-tiba ada Layangan Putus versi mana gitu kan, bahasa daerah itu gitu kan. Itu kan yang disukain penonton sekarang gitu kan. Yang dengan kemarin juga saya nggak menyangka bahwa web series ini biasanya kan ditonton oleh kalangan-kalangan yang memang dia yang namanya berbayar ya, menengah ke atas, anak-anak milenial yang ngerti. Tapi tiba-tiba Layangan Putus itu bisa masuk ke sampai kelas DE gitu. Saya kemarin ketemu beberapa orang yang nggak pernah nonton sinetron, nggak pernah nonton, bahkan bilang anti film Indonesia. Tapi dia bilang, saya nonton loh Layangan Putus. Terus ada teman-teman dari Paris kita dulu, saya nonton loh Mas, katanya. Digital kan ke depannya bahwa ini punya satu range-nya lebar. Iya, lebar. Saya harap setelah ini banyak sekali nih Layangan Putus versi lain yang bisa. Cuman itu juga yang tadi aku bilang sama Mas Benny, ada kecenderungan di kita, misalnya tiba-tiba Layangan Putus sukses, abis itu dibikin yang bener-bener formatnya Layangan Putus ceritanya. Oh iya, tiba-tiba semua itu udah ada loh Mas. Tentang fair, menurut aku itu enggak justru lah. bisa membahayakan juga. Membahayakan. Contoh kasus kayak zamannya dulu film Indonesia Kenapa Mati, Ya. kan tiba-tiba film Indonesia yang begitu dong yang dimunculin gitu kan, akhirnya penontonnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah ini jangan sampai hal itu terjadi. Ya, harus bikin di sesuatu yang momen baru ini. lagi dong. Bahkan kalau perlu cari sesuatu yang baru lagi yang bisa bikin kayak momentumnya kayak Layangan Putus. Betul. Gitu. Itu yang bisa jadi menarik. Ada kecenderungannya ke situ soalnya kita. Ada. Iya, benar. Waktu
Laskar Pelangi box office. Ya. Beberapa tahun kemudian semua film tiba-tiba gitu di Tetap daerah Iya, anak-anak kan? mengejar Iya. mimpi. Iya. Betul. Dihantam horor sukses, wah horor keras semua. lagi. Semua. Gitu. Tiba-tiba Warkop semua komedinya segitu. Maksudnya in terms of bisnis ya nggak ada salahnya. Iya. Nggak ada. Cuman kan kalau misalnya terus-terusan orang lama-lama kan jadi bosan, harus Bukan ada sesuatu muak Iya. juga, Mas. Takut Berbeda penonton lagi. juga Iya. malah jadi Of course lah. Kan kita kan nggak bikin lagi. sesuatu itu buat siapa? Buat penonton. kan? Betul. Iya. Iya. Nggak buat kita sendiri doang. Jangan-jangan kita yang bikin mereka jenuh gitu. Bisa jadi, Iya, bisa iya. jadi gitu kan. Exactly. Nah, makanya nih mungkin sekarang jadinya adanya tema seperti film Yuni, Penyalin Cahaya kemarin, seperti Dendam. Ini kalau katanya nih bahasanya adalah niche market film. Menurut teman-teman gimana tentang pandangan kayak atau misalnya Ara sendiri? Coba pandangan dari para senior dulu. Wah, umpan lambung. Umpan lambung. Wasit bingung. Sintayong melihat ya. Tapi memang ada beberapa ya ketika saya lah membuat atau Yandi atau membuat satu proyek film, kita tahu kok bahwa film ini akan dibuat untuk apa gitu. Iya. Lebih ke berarti jadi ada targetnya juga Ada sebenarnya target. ya. Jadi memang udah baik produser, sutradara pasti udah tahu. Maksudnya target marketnya ke sana. Kalau Iya. kita ngomong we talking buat industri ya. Oke. Ada yang suka yang kayak gini, suka kayak gini. Dan kita kan kayak misalnya dalam produksi jasa harus bisa memenuhi kemauan konsumen kita dengan karakternya masing-masing. Ada yang suka film komedi, Oke. suka film horor, ada yang suka film yang dibilang niche market Oke. gitu. Tapi ini menjadi bagian bahwa perjalanan dari industri itu sendiri. Ada di film yang mungkin levelnya kayak akhirnya ini ke arah bisa dibilang, walaupun aku kurang setuju karena kita nggak pernah bikin film tujuannya untuk festival ya. Film, Iya, iya, film iya. Nggak festival ada gitu, gitu. ya. Jadi Iya. ini adalah sebuah film festival, nggak ada tuh kayak begitu. Tapi memang kita punya target untuk Target, ditayangin festival, of course, Ya. gitu kan. Nah kadang-kadang kan filmmaker juga tahu, misalnya untuk kita targetnya festival ini, setiap festival pun punya karakter kan. Iya. Cannes tuh lebih gimana, Oscar Iya. lebih gimana. Let's say misalnya kita menuju ke Cannes itu lebih suka film yang kayak apa sih? Jadi kan kita udah punya bayangan. Iya. Oh untuk kalau menuju ke situ lo harus bikin film yang kayak gini gitu. Jadi menurut aku ya semuanya harus berjalan gitu, beriringan. Kalau kita ngomong industri, Ya. ya ada film yang bisa dibilang ini kelas A, kelas B, sama aja kayak barang kan juga Iya. gitu. Ada barang yang levelnya ini mahal banget, tapi kan tetap ada orang yang perlu. Dan sebenarnya ini tuh masalah kayak makanan tuh selera makan. Selera Betul. makan. Jadi Selera. karena kita dari kecil sampai besar disuguhin film Hollywood, apapun film yang di luar struktur Hollywood akan kita rasa tidak estetis, Betul. tidak menarik. Yang kemudian kita sebut ini niche, gitu. Kalau saya sering ngasih tahu sebenarnya waktu kecil saya merasa puncak pencapaian estetika makanan adalah KFC. Oke. Ini makanan paling enak gitu. Iya. Iya, tapi setelah seiring berjalannya waktu ternyata ada kuliner lain yang lebih enak juga. Tapi apakah kemudian KFC itu saya jadi anti? Enggak juga. Enggak juga. Nah, saya sekarang bisa tergila-gila nonton Marvel, Spider-Man dan sama teriak-teriak nangisnya, tapi juga tetap bisa nonton film kayak Yuni, Roma dan nggak apa-apa gitu dan tetap suka. Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya pengalaman untuk melihat bahwa ada bentuk makanan karya seni film lain. Iya, Menurutku betul. sebenarnya kalau pemerintah nge-tweak ini dikit aja bisa menciptakan perbedaan di generasi selanjutnya. Oke. Apa itu? Kalau saya sih usulnya di SMP SMA pelajaran kesenian itu ada bab film. Nggak usah belajar film repot-repot, nggak usah suruh bikin film, nonton aja. Oke. Nonton aja film yang udah disepakatin, terus habis nonton ngapain? Diskusi aja. Apa rules diskusinya? Nggak usah, pendapatmu aja, pengalaman menonton. Jadi anak-anak tuh punya experience, oh ada bentuk film lain yang bisa saya nikmati ya. Mungkin saya tetap nggak suka, tapi paling nggak saya pernah tahu. Saya pernah tahu. Jadi Itu ini setuju mengakibatkan banget. range Setuju banget. selera makan masyarakat melebar. Melebar, Ya. Gitu. kayak cuma di satu titik. Iya. Itu gue setuju banget ya. Dan ngaruhnya ke anak-anak tuh kalau kita bicara remaja ya, mengalami diskusi yang bukan benar salah. Saya nggak suka, Ya. kamu nggak suka. Iya, betul. Iya beda ya nggak apa-apa. Jadi selain melebarkan range tontonan, toleransi perbedaan tuh jadi lebih lentur orang tuh kayak oh kita beda tuh nggak apa-apa ya gitu. Kan kebanyakan kurikulum kita benar salah gitu. Iya, Pokoknya karena itu bener salah jadinya kan jadi oh ini jelek, ini Iya, bagus. iya. Sedangkan dalam seni emang ada nomor satu. Dalam Ya. seni nggak ada nomor satu. Subjektif dan tidak bisa Tergantung dinilai. dari selera Betul. dan segala macam gitu. Nah itu masalahnya ya penduduk Indonesia tuh selalu
menolak dahulu sebelum mengenal kan. Pendidikan tentang media, terutama mungkin media film gitu ya, Iya, dan penting sih. yang diserang tuh ke murid-murid tuh apresiasi, Iya. jangan skillnya. Jadi ya langkah dekatnya bisa kayak subsidi apa gitu. Tapi kalau mau memperbaiki jangka panjang, sebenarnya tweak di muaranya di Ya, level pendidikan. Betul. Harapannya 20 tahun lagi mungkin akan tetap disebut niche tapi jauh lebih lebar. Lebar, Mungkin ya. Yuni 20 tahun lagi kalau ada film kayak Yuni 1.500.000. Karena gitu. karena itu tontonan yang memang biasa untuk ditonton Iya, gitu kan. Betul, Iya. bukan Iya. sesuatu yang berat nih. Iya, Iya. bukan. Oh, Iya. iya. Menarik sekali teman-teman pembicaraan hari ini. Kalau nggak salah kayaknya saya pernah dengar ya, Yandi tuh kayaknya pernah menemukan filmnya di DVD bajakan. Wah, iya, sore itu Mas dibajak Mas sore. Jadi Sore dibajak jadi siang, nggak pagi. pernah mendengar gitu kayak salah satu produksinya Yandi itu Tapi sore gitu. rata-rata sebuah produser semua hampir pernah di sini. Kena, Juga kena. kena semua. Nah mungkin di sini ada yang mau sharing nggak tentang isu hak cipta nih, tentang pengalaman yang aduh kok tiba-tiba film gue ditemuin di mall mana dalam bentuk DVD bajakan misalnya Sekarang gitu. bahkan di TikTok part Oh, panas. iya. Nah, Sekarang itu Yuni kebanyakan kemarin ada ada di sana. adegan panas Yuni ada di YouTube juga. Ada. Oh, Adegan panasnya doang kayak. Ini kan ada kasus ini yang masuk TikTok ya. Cuman uniknya lagi, zaman sekarang banyak juga produser-produser Iya. yang meng-create TikTok itu dari filmnya. Oh. Nah ini mungkin yang juga men-trigger gitu, men-trigger akhirnya ya udahlah ini bisa kok kayak gini gitu. Karena bisa, memang itu bisa jadi promosi, tapi kalau kita udah ngomong hak cipta itu udah lain perkara kan. Iya, benar. Kayak Yandi misalnya filmnya tiba-tiba ada di DVD atau tiba-tiba ada di Telegram, Iya. ada di YouTube, baru tayang tiba-tiba kok Facebook semua juga. original series tiba-tiba produksi kita tiba-tiba udah ada di Telegram semua episodenya. Iya. Itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan kasarnya. Iya. Ya cuman ya itu tadi sih masalahnya tuh balik lagi ke ujungnya bagaimana memberikan pendidikan tentang hal ini tersebut gitu kan. Sekarang kan yang terjadi ngomongnya gini, ya elah gua nggak punya duit nih buat beli ini, ya udah bajak aja gitu. Padahal itu dibikin pakai duit, tapi Iya. sorry ya, maaf bukan yang menyinggung orang yang merokok atau apa gitu. Untuk beli film yang cuman kayak misalnya kita ngomong bioskop online yang cuman 10.000 bahkan 20.000 nggak mau pajak. Sudah dibikin Tapi beli rokok yang harganya 30.000 mau gitu misalnya. Berarti kan ada. Kalau nggak tahu teman-teman sepakat apa nggak kalau memang harus lumayan harus satu dari segi hukumnya harus keras, tapi juga ada pola mendidik yang gimana ya, gue juga bingung mendidik sih apakah memang harus masuk di masyarakat struktur ini pendidikannya Sulit sih gitu ya. Nah, itu Saya juga makanya- kemarin sempat Iya. menegur juga ya lewat itu kan. Ya tapi mereka kayaknya mengabaikan karena misalnya tayang ya Jumat sore. Nah malam nggak setelah selesai itu udah langsung ada di Telegram, ada di Facebook. dan gitu. pembajak itu selalu punya teknologi yang lebih Iya. canggih untuk Iya. dia tiba-tiba bisa Mau membajak lagi. diakalin apa Iya, aja, ya. nemu aja jalannya. Itu Bisa gimana? ya. Oh itu banyak sekali tuh kemarin tuh. Nah, Layangan putus tuh Iya. bajak banget. balik lagi sebenarnya harapannya ke pemerintah yang dikali ya. Saya mungkin berharap mirip kayak paling nggak buat penontonnya ya. Kalau pembajakan kan ada regulasi langsung, tapi buat penonton Iya, penonton. 10-20 tahun lalu mungkin kita ceng-cengan bentuk tubuh apa itu nggak apa-apa kan. Sekarang kan sensitif. Oh body shaming. Ya kan. Oh bercandanya jangan gender dong gitu. Kan kebangkitan awareness itu ada sekarang. Iya. Saya nggak tahu ya di tahun berapa kita bisa punya rasa yang kok lu bajakan sih gitu. Iya, Ya gitu. Itu gimana bangunnya di generasi, apakah harus ada kegerakan tertentu atau mungkin pendidikan lagi sesuatu yang lebih panjang. Jadi maksudnya satu sisi kita bekerja memberantas penjahatnya, tapi satu sisi penontonnya juga harus muncul tuh rasa gua nggak bajakan deh. Nggak bajak. Ya, Jadi malu kayak gua. merasa malu kalau Ya, membajak sungkan kan. gua. Nah ini mungkin akan berkaitan sama pertanyaan berikutnya juga gitu. Kira-kira di 10 tahun ke depan nih di industri ini, apakah akan ada yang berubah? Dari sisi sebagai aktor, sebagai peminat film dan juga insya Allah jadi pembuat film somewhere in the far future, saya pengen lihat industri film Indonesia lebih diverse lagi sih, dengan kan sekarang sudah banyak sekali ngebongkar cerita-cerita seperti Yuni, Penyalin Cahaya yang menggait isu-isu yang penting sosial gitu, dan juga perkembangan film musikal yang lumayan yang oke lah gitu. Saya berharap 10 tahun ke depan lebih banyak lagi supaya ya kita semua juga lebih banyak resourcesnya, nggak itu aja ceritanya.
dan eksekusi filmnya juga lebih beragam, jadi memberikan kesempatan ke lebih banyak pembuat, nggak cuma pembuat film tapi aktor-aktor juga. Seneng banget sih sama especially tahun ini dan 2-3 tahun sebelum ini kayak ngelihat film-film tentang kekerasan seksual, tentang apa, patriarki gitu, systemic patriarki yang ada di Indonesia gitu. Itu tuh sebenarnya menurut saya, karena film adalah salah satu media paling kohesif ya, yang bisa sangat accessible buat semua orang, menggabungkan sangat banyak bentuk seni dari literatur, musik, ekspresi, bla itu bisa menjadi sarana edukasi yang sangat penting yang belum banyak terlalu digunakan di sekolah-sekolah gitu. Jadi semoga lebih banyak lagi film yang mengungkapkan kejujuran tentang kondisi di Indonesia dan bisa digunakan di dalam kurikulum juga. Jadi ya again, keterlibatan pemerintah sebenarnya sangat penting because this can be our new form of education gitu. Saya masuk sekolah film juga maksudnya seneng banget karena sekarang saya belajarnya itu cuman nonton film, review gitu, dan dari film saya juga bisa lebih peka dalam hal psikologis gitu, hal-hal yang banyak yang saya tidak pernah mikir saya bisa dapat dari film sebelumnya gitu. Pertama kalau tanya harapan, tentunya harapannya gede banget ya, karena kan maksud aku, kalau aku tuh selalu menganggap film itu udah bagian dari hidup aku, kayak nafas gitu. Karena dimanapun juga kalau kita ngomong film, ini kan sebuah bentuk yang melibatkan begitu banyak orang gitu di dalamnya. Bukan hanya si filmmakernya itu sendiri, termasuk pemerintah dan termasuk penontonnya. Penonton itu tidak boleh dilepaskan bahwa dia bagian dari film. Karena kalau nggak ada penonton, kita juga akan susah gitu. Tadi bagaimana penonton diberikan film-film yang baik gitu ya, tentu juga pendidikan yang baik, bagaimana melihat bahwa ini pembajakan, ini nggak bagus dan segala macam, dan itu bisa start dari sekolah. Bagaimana juga sekolah itu bisa punya kurikulum mengenai bicara tentang hak cipta misalnya, itu menjadi penting gitu, bahwa dari awal mereka sudah dikomunikasiin tentang di dalam dunia ini atau terutama seni atau apapun ada hak kepemilikan yang kita tidak boleh sembarangan main langsung begini. Jadi itu bisa jadi itu akhirnya menumbuhkan kesadaran generasi yang ini bahwa nanti dia akan mendidik lagi anaknya bahwa nggak bisa kayak gitu. Kamu mau nggak kalau kamu tiba-tiba karya kamu dijiplak atau diapakan, nggak mau gitu. Itu kan basic banget ya, dasar. Terus kayak tadi aku bilang bahwa aku yakin sih film Indonesia akan semakin berkembang. Ditambah yakin apalagi banyak banget, kebetulan justru di tahun ini di masa pandemi dengar banget banyak teman-teman dari filmmaker di Southeast Asia terutama. Mereka menganggap Indonesia luar biasa sekali gitu. Bahkan ada joke, mereka bilang, bisa nggak gue jadi warga negara Indonesia, jadi filmmakers di Indonesia. Ini jadi momentum menurut aku. Momentum yang bisa kita ambil as a filmmaker, mau kemana arah kita. Momentum yang bisa diambil oleh penonton Indonesia, mau ke mana arah kita. Dan juga pemerintah. Mau kemana nih arah kita melihat film Indonesia yang kayak begini. Apakah akhirnya program yang udah kita jalanin mentok di sini aja? Ya kan, jadi harus benar-benar kolaborasi. Syukur-syukur akhirnya pemerintah sadar, yuk kita bikin blueprint yang tadi kayak yang dibilang di Korea, ke arah mana dengan kita punya kekayaan yang luar biasa, masa nggak bisa kita manfaatin sih, ya kan? Itu sih harapan aku, mudah-mudahan ya. Terus munculnya lagi filmmaker baru, of course kan kita harus perlu ada regenerasi. Kalau nggak ada regenerasi berarti industrinya nggak jalan, intinya gitu. Makanya aku seneng ada Raunda, ada Senina yang muda-muda kemarin muncul di Festival Film Indonesia kan luar biasa. Dan buat kita yang senior itu juga bukan berarti tidak baik, justru baik. Jadi kita punya kompetisi yang sehat. Aku optimis ya ke depan, sangat optimis karena kalau kita lihat generasi-generasi baru nih yang muda-muda ya, Yandi, ada Regas kemarin, terus wah tuh itu justru melampaui ekspektasi. Iya kan, maksudnya ada satu generasi yang memang lebih baik mungkin dari sebelumnya gitu kan. Yakin bahwa cuman ya tinggal satu aja, bahwa film itu kan tidak lepas dari SDM, kualitasnya gitu ya. Nah di sini memang harus mulai lagi dimunculkan bukan hanya dari sineas ya, tapi dari aktor. Sekarang kan udah cuman itu aja gitu kan, pemain itu. Nah sekarang harus mulai juga baik dari pembuat film, baik aktornya itu memang harus ada yang wajah-wajah baru yang tentunya juga pemerintah di sini harus
membantu lah untuk pendidikan apa. Saya yakin bahwa di ke depan, apalagi 10 tahun kemudian, 5 tahun ke depan juga pasti Indonesia filmnya bakal bagus-bagus. Amin, amin. Kalau saya sih harapannya, saya itu sebenarnya dari dulu nggak pernah mau bikin PH. Tapi akhirnya saya bikin PH sama Mita, produser saya. Kita berusaha menjaga dan mencoba membuktikan, paling tidak pada diri kita sendiri aja, bahwa bisa kok kita bikin cerita yang kita percaya, tapi jam syutingnya tuh sehat. Ya, krunya jangan underpaid. Ya, itu penting. Iya, ada loh kru itu yang nggak pernah pulang rumah, tahu nggak? Yang habis syuting, dia lagi ke syuting berikutnya, karena underpaid. Jadi dia kuantitasnya harus banyak, gitu. Jadi dia kru film rasa pelaut, gitu. Dari di rumahnya ya nggak pulang-pulang, gitu. Nah itu yang kita coba percaya, dan harapannya kalau buat production yang lain, gaya syuting yang sehat karena pandemi ini, gitu. Itu dibawa selepas pandemi. Amin. Gitu. Maksudnya semoga pas selama pandemi kayaknya kita syuting jam sehat tuh kita baik-baik aja deh karyanya. Iya, tetap dijaga gitu, seperti itu. Kalau penonton sih harapannya paling tidak jangan membajak. Ya itu penting, jangan membajak. Paling nggak jangan nonton bajakannya juga. Tadi saya lihat prompternya ada bilang bakal ada nggak layangan putus season 2. Saya sih berharap ada, tapi kayaknya akan berat karena saya dengar gosipnya pembajakannya luar biasa di Telegram. Sangat. Jadi WeTV itu subscribernya tidak naik sebanyak viralnya dia. Money Heist bisa punya season berikutnya dan tambah gede, ya karena yang nonton bayar, gitu. Dan sehingga dia bisa bayar maker bikin yang lebih gede lagi, gitu. Jadi kalau yang bilang mana season 2-nya tapi nonton bajakan, ya Anda lah penyebab nggak ada season 2-nya. Untuk pertanyaan ini titipan netizen nih kayaknya yang bertanya apakah layangan putus akan ada Kamu season 2? Kamu mau ada season 2 atau enggak? Bayar. Yang terakhir kalau pemerintah sih saya berharap bisa, kalau ada pergerakan besar, tadi Mas Lukman sempat mention buat bikin blueprint, thank God kalau itu ada. Tapi kalau enggak, tweak hal-hal sedikit di pendidikan atau apa, itu nanti kurvanya kelihatan dikit, tapi kalau tarik 10 tahun gede banget dampaknya. Jadi ya 3 itu sih kalau saya. Yes. Kalau boleh aku rekap dikit, berarti tadi ada yang membahas tentang semoga film Indonesia juga semakin diverse, membicarakan banyak hal-hal yang mungkin selama ini tidak dibicarakan, atau mungkin tidak berani untuk diomongin. Masalah regenerasi juga dari aktor atau semua divisi dalam perfilman ya, sebenarnya harus ada regenerasi. Optimis bahwa bentuk film Indonesia juga akan semakin bagus, dan ekosistem kerjanya ya, proses kerjanya juga harus semakin sehat. Selama pandemi aja kita bisa survive bikin film, bikin karya, harusnya tetap dibawa prosedur syuting saat itu dibawa sampai ke depannya. Oke, nah tadi karena kita udah ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa tapi serius ya. Jadi sekarang kita maunya mungkin yang lebih santai beneran. Kita akan main game. Jadi ini game true or false. Jadi nanti akan baca nih fakta-fakta. Nanti silakan jawab true or false. True. Belum. Nanti ini belnya Mas di sini. Nanti pencet belnya dulu ya. Oke. Fakta pertama, true or false, yang bikin film horor itu lebih nakutin sound effect-nya, bukan hantunya. True. Siapa ya? Nggak pernah nonton horor ya? Nggak pernah. Saya gimana coba? Gue juga jarang, tapi menurut gue sound effect. Kalau kita matiin suaranya jadi kayak biasa aja. Kan tiba-tiba kalau ada yang tiba-tiba muncul gitu, kalau cuman gini doang, gitu. Tapi yang tadi tiba-tiba boom gitu tuh, bikin gitu. The power of sound effect dan sound department ya. Keren. Oke. Luar biasa. Yang kedua, true or false, lebih suka nonton series daripada film? Lebih suka nonton series daripada film? Ini jawaban yang susah ya. Selera. Berarti karena juga banyak series-series yang kita ngeliat kayak anjir nih perjalanan skripnya kuat, ceritanya bagus gitu kan. Tapi film juga banyak yang kayak gitu. Jadi Terus nanyanya ke orang-orang film lagi. Bisa. Jawabannya kayaknya true-fal. Bisa dua-dua. True fal jawabannya. Nih, statement ketiga, true or false, pernah ketiduran pas nonton film? True. Pernah true. Menarik. True. Pekerja film tapi ketiduran. Mungkin boleh ada yang kasih tahu alasannya? Waduh. Nontonnya habis syuting. Bener, capek. Sekian nih obrolan kita tadi, kita udah ngobrol berapa lama ya sebenarnya ya? Aku sampai nggak ngitung waktu sih. 2 hari kayaknya. 1 jam ya? Oh oke, 2 hari gitu. 1 jam. Obrolannya sangat seru. Dari yang tadinya aku pikir mungkin kita akan ngobrol light aja, tapi somehow obrolannya jadi menjadi cukup serius tapi santai sih. Tapi mudah-mudahan memang dari obrolan ini
bisa ngasih insight ke kita juga masing-masing yang hadir di sini, dan juga tentunya untuk teman-teman CXO Media yang nonton, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil juga. Dukung terus juga film Indonesia. Sekarang bioskop sudah buka 75%, silakan datang ke bioskop, dan juga jangan lupa untuk nonton series di OTT di platform ya, yang untuk karya-karyanya yang sudah keluar. Dan subscribe, bayar. Exactly, itu adalah salah satu poin yang penting. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Benny, Mas Lukman, Thank you. Yandi, Thank you Ara, Reno. semoga sukses selalu. Amin. Lanjut kuliahnya, sekolahnya, untuk syutingnya, dan untuk kalian di rumah, thank you juga. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari Leaders on Leaders di www.cxomedia.id. See you and bye-bye. Thank you. Bye.